Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus dan selamat kita, dan selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya kau akan selamatkan, kau sudah percaya. 3 ayat 2. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes kisah 4 ayat 12 itu terus mengatakan. Dan juga saya mau katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk tumbuh. Dan selamat malam atau selamat sore, selamat malam, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Mazmur masih 19 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebus. Jadi tema kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada di ayat 2 dan 13 bahwa ada dua macam dosa, ya, yaitu secret faults, ya, kesalahan-kesalahan yang rahasia. Ini adalah secret faults, ini adalah sin committed unknowingly, ya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan tanpa disengaja, ataupun dosa-dosa yang kita tidak tahu telah melanggar hukum-hukum Allah. Jadi karena ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum Allah, kan kita tidak semua ahli dalam hukum-hukum Allah. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Dan mungkin karena itulah makanya dikatakan secret fault, kesalahan-kesalahan yang kecil. Tetapi juga ada yang ini yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Yang kedua, presumptuous sin, itu dosa-dosa. Presumptuous itu adalah keangkuhan, kesombongan, kelancangan, konga, tinggi hati, dan macam-macam lah yang dinonim dengan tinggi hati. Nah, adalah dosa sin committed deliberate. Jadi deliberate itu dosa yang dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi sin committed deliberately in defiant rebellion against God. Jadi yang sengaja memberontak menentang Allah. Jadi dosa seperti ini kita harus buang, ya. Dan itulah sebabnya Paulus Daud mengatakan dari ayat 13 ini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku daripada yang tidak kusadari. Jadi Tuhan itu tahu kesesatan kita. Dan pastilah Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, itu sebabnya di ayat 14 kita tahu bahwa pada akhirnya
kita tahu bahwa dosanya diampuni. Jadi hidup dalam belas kasihan Tuhan, kita tahu ada dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, atau dosa yang tidak kita karena tidak tahu. Ya. Tetapi kalau dosa yang disengaja itu berdampak sangat menghancurkan kehidupan kita. Karena kita sengaja menantang Allah. Baik, sebabnya Lucifer dengan segala kemegahannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya, jadi akhirnya sebagai pujian di surga sana, akhirnya dibuang dan dia menjadi penentang Allah. Jadi setan yang menggerakkan perlawanan di hati manusia kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi kita tahu bahwa orang yang hidup dalam belas kasihan Tuhan itu dosa-dosanya diampuni. Kalau firman Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, kalau kita mengakui dosa kita datang kepada Dia. Dia tidak lagi mengingat pelanggaran kita, Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, Dia tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dia benarkan kita. Dan itu sebabnya perlu kita hidup dalam belas kasihan Tuhan supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga, orang dalam hidup dalam belas kasihan Tuhan itu yang tidak kalah penting adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Anda hidup dalam belas kasihan Allah tetapi Anda tidak mau menyenangkan hati Tuhan, wah, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, hati Tuhan? Ya, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam perkataan kita. Perkataan yang juga mengandung kebencian, perkataan-perkataan yang tidak kotor, perkataan yang najis, ya. Itu bukan perkataan-perkataan orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Jadi kita juga hidup bisa menyenangkan hati Tuhan dalam perbuatan yang tidak bertentangan dengan kehendaknya, perbuatan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukumnya, perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan, tapi selaras dengan ajaran Tuhan. Itu yang mau Tuhan. Dalam juga hidup menyenangkan hati Allah itu juga dalam pikiran kita, ya. Pikirannya, siapa yang tahu pikiran hati kita? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba setan menawarkan orang telanjang di depan mata kita. Tiba-tiba pikiran kita dirasuki setan untuk memikirkan hal-hal yang jahat, merenungkan hal-hal yang jahat. Siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu kalau kita sesat dalam pikiran, sesat dalam perbuatan, sesat dalam perkataan. Itulah sebabnya dalam hal menyenangkan hati Tuhan, ketaatan terhadap firman Allah, ketaatan terhadap Dia itu sangatlah penting. Jadi kalau kita mau hidup dalam belas kasihan Allah, jangan hidup dalam dosa. Tapi kalaupun kita seperti Daud melakukan dosa, kita percaya bahwa kalau kita mengakui seperti dia ditegur oleh Nathan, artinya dia mengakui segala dosa dan kejahatannya, dan dia diampuni. Walaupun daripada dosa itu, dia mendapatkan dampak, yaitu matinya anak tersebut. Dan kemudian, orang yang dalam belas kasihan Tuhan, tentu tak kalah pentingnya adalah hidup menyenangkan hati. Semoga kita adalah orang-orang menyenangkan hati Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dengan penuh ketaatan kepada Allah yang telah memberikan belas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam perbuatan-Mu, hidup dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang akan terus menyatakan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami dalam merenungkan segala firman. Terima kasih dan bersyukur. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan.
Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit keluar dan oleh biru disentuh oleh kuasa yang disentuh. Terima kasih Bapa di surga. Ingat bahwa Tuhan yang menentukan. Dan kalau engkau sudah mengalami permasalahan dalam hidupmu, ada mungkin kesulitan, penderitaan, dan lain sebagainya, masalah rumah tangga kita dan lain sebagainya, datang pada Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Orang yang menyerahkan segala persoalannya akan diletakkan oleh Tuhan. Akan diberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan dan akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, kita dapat lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datanglah pertolonganmu kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan tidak abad untuk mereka. Tuhan ada untuk menolong kepada setiap orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan dan yang kau berikan kepada mereka, dan biarlah semua orang yang tertolong mati kasih-Mu dan mereka memuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau kita istirahat di malam hari ini, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan melakukan itu mengingat kata-kata apa firman Allah memperkatakan. Ayat ingat, iman timbul dari pendengaran. Selamat malam. Selamat kita menikmati Tuhan. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.